Shalom saudara sekalian, ngomong-ngomong soal menghakimi, kita akan lihat sesuai dengan urutan pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ada orang bertanya kepada saya begini, jadi nggak boleh dong menilai. Oh, bukan begitu. Menilai benar, salah, hitam, putih, panas, dingin itu baik. Tetapi penghakiman seperti apa sih yang dilarang di dalam Matius pasal 7 ini? Bukankah di bagian lain Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi menghakimi dengan adil itu boleh. Artinya penghakiman yang tidak adil lah yang dilarang di sini. Ya, untuk kita lakukan. Penghakiman seperti apa yang tidak adil? Yang pertama, penghakiman dengan ukuran yang tidak jelas. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berdosa, kita maklumlah, kita mengenakan ukuran yang ringan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika orang lain yang berbuat kesalahan yang sama, kita cenderung tidak toleran, kita cenderung ingin mereka dihukum, kita cenderung ingin mereka mendapatkan disiplin. Nah, seperti inilah penghakiman yang tidak adil. Lalu yang kedua, penghakiman yang disertai dengan ketidaktahuan. Saudara sekalian, seringkali orang terlalu cepat menghakimi. Ya, orang merasa diri lebih baik dan kemudian merasa orang lain lebih buruk. Mereka berpikir ya orang lain itu punya kotoran kecil di mata, selumbar. Lalu mereka berkata, temanku, saya keluarin ya kotoran kecil di matamu. Padahal Yesus berkata, di dalam matamu ada balok, ya harus disingkirkan dulu. Artinya apa? Kadang-kadang kita nggak bisa melihat dengan jelas. Ya, alasan atau maksud dibalik setiap pemikiran, perkataan, atau tindakan yang dilakukan oleh sesama kita. Lalu kita dengan mudah dan dengan cepat kita menilai dan kemudian kita menjatuhkan hukuman, memvonis orang. Ya, entah orang ini baik atau buruk, benar atau salah, dan kemudian kita menghendaki orang itu mungkin sedikit lebih jauh ya, didisiplin dan yang lain sebagainya. Saudara sekalian, kadang-kadang yang kita lihat ya dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam hati orang itu bisa berbeda. Oleh karena itu kita harus menilai dengan sangat berhati-hati. Bukankah dalam Alkitab seringkali dikatakan ada orang yang memukul dengan maksud baik? Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat orang memukul kan nggak selalu jelek. Mungkin maksudnya baik. Contohnya orang tua spank anaknya agar anaknya bertobat. Maksudnya baik kan? Kita nggak boleh menilai ini orang tua kejam, ini orang tua ya sadis, kan belum tentu. Oleh karena itu yang dilarang di sini adalah penghakiman yang tidak adil. Apa artinya penghakiman dengan ukuran yang berbeda? Ya, dan penghakiman yang disertai dengan kesombongan dan vonis tanpa memeriksa dengan benar-benar teliti. Itulah yang tidak boleh. Jadilah orang yang bijak. Hati-hati dengan penilaian yang kita buat kepada orang lain. Jangan-jangan itu sudah menjadi sebuah penghakiman. Tuhan memberkati.